Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Cici dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin membahas chapter 18 dan 19. Di sini terdapat anggota kelompok kami. Yang pertama Anissa Suhartini, Aranda Yogi Nugroho, dan saya sendiri Mia Sofia, dan Muhammad Askal Rojatun, yang terakhir Natasha Syifa Hakeki. Di chapter 18 ini kita akan membahas consumer behavior dan pricing strategy. Nah, yang pertama adalah conceptual issue in pricing. Nah, sebelumnya apa sih harga itu? Harga didefinisikan yang bisa kita ketahui adalah sebagai apa yang harus dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk ataupun jasa. Nah, di sini secara konseptual, harga itu bukan hanya sekedar jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen, tetapi harga bisa dilihat dari berbagai aspek biaya. Yang pertama, money, yang kedua time, yang ketiga cognitive activity, dan yang keempat behavior evolve. Nah, yang pertama adalah money. Menurut hasil riset ataupun penelitian, jumlah uang yang sama, contohnya dolar, mungkin dipersepsikan berbeda-beda tergantung dari orang tersebut dan tergantung dari level income-nya dan variabel lainnya. Nah, ada value dari uang juga berbeda-beda oleh setiap orang. Nah, di sini terdapat aspek yang penting tetapi jarang diketahui oleh konsumen. Yang pertama ini adalah sumber uang yang digunakan. Biasanya sumber ini didapat dari hasil cuma-cuma, hasil uang yang didapat dari cuma-cuma ini akan memiliki value yang berbeda dari hasil yang ia dapat dari jerih payahnya sendiri. Nah, contoh sumber uang yang secara cuma-cuma adalah contohnya seperti pengembalian pajak ataupun juga hasil hadiah ataupun undian. Nah, yang kedua adalah jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan ini dia akan mempengaruhi bagaimana konsumen ini menilai uang tersebut dan itu akan memberikan efek kepada willingness to spend-nya konsumen terhadap barang ataupun jasanya. Dan yang kedua adalah time. Di sini waktu menjadi biaya yang berharga untuk sebagian konsumen. Contoh waktu yang dikorbankan konsumen ini adalah waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi terhadap produk yang ia ingin beli, ataupun waktu yang dihabiskan di dalam toko, dan juga waktu perjalanan untuk membeli barang dan jasanya, waktu tunggu ia saat produk tersebut tiba di rumah jika ia membelinya secara online. Nah, sebagian besar orang yang menghargai waktu, dia akan rela untuk membayar lebih produknya dengan harga yang lebih mahal. Nah, yang selanjutnya adalah cognitive activity. Nah, cognitive activity ini diartikan bahwa energi yang dihabiskan oleh konsumen untuk berpikir dan menentukan pilihannya saat membeli produk ataupun jasa. Nah, dia jadi energi yang dihabiskan konsumen ini untuk berpikir lebih banyak. Jika ia berpikir lebih banyak, maka akan mengeluarkan atau membutuhkan energi yang berlebih juga. Nah, dari energi berlebih tersebut bisa menimbulkan dampak negatif, misalkan stres ataupun perasaan tidak nyaman. Nah, solusinya kita biasanya membeli produk yang sudah sering digunakan ataupun produk yang familiar dengan kita, dan juga mungkin produk yang harganya mahal, karena harga yang mahal itu biasanya memiliki kualitas yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah behavior effort. Nah, di sini berbelanja juga membutuhkan effort ataupun usaha. Nah, di sini ada contohnya seperti kita berbelanja di mall. Kalau berbelanja di mall, kita akan membutuhkan usaha berjalan dari satu toko ke toko lain, dan juga ataupun kita memiliki effort untuk mengelilingi mall tersebut demi mendapatkan produk yang kita inginkan gitu. Di sini ada hal menarik, yaitu mengenai willingness konsumen untuk mengeluarkan effort lebih demi menghemat harga yang harus ia keluarkan. Contohnya adalah mengambil barang langsung ke distributor. Ia berpikir bahwa mengambil barangnya langsung ke distributor akan menghemat biayanya, seperti menghemat biaya ongkos kirim, dan juga membeli produk ke tokonya langsung juga akan menghemat
ongkos kirimnya jika dibandingkan dia membeli produk secara online. Nah, yang selanjutnya ini adalah value. Nah, di sini bisa kita dapat simpulkan bahwa untuk mendapatkan produk, eee, ada beberapa faktor biaya yang harus kita korbankan oleh konsumen, sebagai konsumen. Nah, jadi, walaupun begitu, penting untuk konsumen memilih produk yang memiliki value yang lebih besar dibandingkan, biaya yang dikeluarkan ataupun dikorbankannya. Nah, di sini, PR juga untuk marketers, ia harus meyakinkan bahwa konsumen tersebut tuh melihat produk tersebut, bahwa produk tersebut memiliki benefit yang lebih besar dibandingkan harganya. Nah, yang kedua ini adalah price effect dan cognition. Nah, di sini ada istilah mengenai price perception, yaitu konsumen itu memahami informasi harga ataupun price information dan membuat informasi tersebut berarti bagi konsumen. Nah, di sini ada cara ataupun proses untuk mendapatkan price information. Yang pertama adalah price information itu diterima, yaitu konsumen bisa mendapatkannya dari penglihatan ataupun dari pendengarannya. Dan yang kedua adalah informasi ini dipahami dan diinterpretasikan oleh konsumen. Biasanya ini diinterpretasikan based on pengalaman dan pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. Dan yang ketiga ini adalah cognitive process. Nah, cognitive process ini adalah konsumen ini membandingkan informasi yang didapat tadi dengan price range yang ada di pikirannya. Range harga yang terdapat di pikirannya itu disebut dengan internal reference price. Contohnya, menurut konsumen A, untuk produk sepatu ini harganya 5 juta sampai 1 juta, 500 sampai 1 juta. Nah, 500 sampai 1 juta ini disebut dengan internal reference price. Jika harga tersebut lebih murah dibandingkan 500.000, maka sepatu tersebut bisa dibilang murah menurut konsumen A, dan jika produk tersebut lebih mahal ataupun lebih tinggi di atas 1 juta, maka produk tersebut bisa disebut dengan produk yang mahal menurut konsumen A. Nah, selanjutnya itu adalah attitude formation. Nah, di sini sikap terhadap harga terhadap produknya. Dan yang keempat adalah consumer behavior. Nah, yang terakhir adalah keputusan konsumen, apakah ia akan membeli produk tersebut ataupun tidak. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan teman saya. Terima kasih.